أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya hormati para hadirin hadirat, wabil khusus Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Habib Jailani bin Jindan, Wal-Habib Umar Al-Hindwan, Wal-Habib Sayhan bin Jindan, dan seluruh para tokoh yang ada di sini. Kita doakan semua orang yang hadir di sini diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Kabul semua hajatnya, lancar semua urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dikumpulkan di tempat yang barakah. Tempat yang mana telah dibacakan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangnya kita di sini bukan karena keinginan kita sendiri, akan tetapi datangnya kita di sini atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga hati kita bisa tergerak untuk hadir di sini. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahibbullah lama yahdukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi." Ahibbullah lama yahdukum bihi min ni'amihi. Cintailah Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kepada kita. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih gambaran cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang, dia ini mempunyai utang MM-an. Punya utang banyak, dia tidak bisa membayarnya. Sehingga orang yang memberi utang datang kepada dia, membawa orang yang gede-gede badannya, yang siap untuk menghajar orang tersebut. Tetapi datang ada seseorang, anggap saja namanya Habib Muhammad. Datang Habib Muhammad bertanya, ada apa ini? Gini Habib, ini ada orang utang sama saya nggak mau bayar. Tanya ini Habib, kenapa kamu tidak membayar hutang? Iya Habib, saya tidak bisa membayar hutang karena kerjaan saya tidak mencukupi untuk membayar hutang tersebut. Ya khair, Habib ini bilang sama orang yang memberi hutang, berapa hutangnya? 10M katanya. Oh ya khair, ana bayar sekarang, cash nih, dibayar cash. Gimana tuh perasaan orang yang punya hutang? Nggak jantungan, untung dia, saking bahagianya itu. Dan ana jamin, seketika itu orang itu akan menganggap Habib Muhammad ini orang yang paling baik, orang yang paling dermawan, orang yang paling suci di dunia ini. Karena apa? Karena ketika dia sudah terpuruk, dia lagi jatuh, dia dibantu oleh Habib Muhammad. Tidak cukup di situ. Ketika sudah dibantu, Habib Muhammad juga memberi dia uang 1M untuk dia memulai hidup baru. Oh, dia bakal langsung jatuh cinta sama Habib Muhammad. Dia bakal jadi garda terdepan apabila ada yang orang menghina, mencaci, menjelek-jelekan namanya Habib Muhammad. Betul enggak? Itu cuma gambaran barusan. Ada kenyataan yang tidak kita hiraukan. Berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita. Nikmat Allah Subhanahu wa taala sudah banjir kepada diri kita. Akan tapi kita tidak merasakan bahwa apa-apa yang ada di diri kita, apa-apa yang ada di dunia ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan salat, kita tinggalkan itu puasa, kita menghibah, kita mencaci, kita tidak baik sesama muslim. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut dari apa-apa nikmat telah diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kepada kita atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Baik Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat baik. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir pakai akal sehat, kita nggak usah bahas hati aja. Kita pakai akal sehat. Jikalau ada orang yang memberi kita uang terus menerus, memberi kita hadiah terus menerus, itu secara tidak langsung kita bakal jatuh cinta kepada orang tersebut. Benar gak?
Kenapa kok kita ini tidak bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah membanjiri nikmatnya kepada kita? Kenapa? Berarti kita punya akal ini sakit berarti. Kita punya akal ini sakit. Nih, Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad mengajari kita bagaimana cara mengobati sakitnya akal kita ini. Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad menulis dalam kitabnya di Salatul Muawana. Beliau menulis kita tuh harus melakukan dua hal, yakni fikir wa dzikir. Apa itu fikir? Merenung. Wa dzikir, dzikir itu mengingat. Fikir, apa hal utama yang selalu harus kita renungi? Yakni nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala harus kita selalu renungi. Apabila kita sudah istiqomah, kita melazimi daripada merenungi nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita, insya Allah dari situ kita bisa tumbuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dzikir. Dzikir yakni mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa? Amalan apa yang paling hebat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Yaitu istighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam firman-Nya, "Faqul istaghfiru innahu kana ghaffara." Maka beristighfarlah, maka katakanlah istighfar, sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun. Jikalau kita sudah bisa melazimi daripada istighfar, jikalau kita sudah bisa istiqamah di dalam istighfar, insya Allah sebelum kita mengangkat tangan untuk meminta kepada Allah, kita cuma kretek dalam hati, keinginan dalam hati, Allah Subhanahu wa taala sudah mengabulkan doa-doa kita tersebut. Nikmat sebetulnya kalau kita sudah selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahibbuni lihubbillah, dan cintailah aku Rasulullah seperti engkau mencintai Allah. Tidak keterima jikalau ada cintanya seseorang kepada Allah tapi tidak mencintai Nabi Muhammad. Dan sebaliknya, tidak bakal keterima jikalau ada orang mencintai Nabi Muhammad dan tidak mencintai Nabi Muhammad dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, tidak bakal keterima. Harus mencintai dua-duanya. Dan sebelum kita mencintai, kita harus mengenal. Gak ada kata cinta kalau tidak ada kenal. Benar gak? Cara mengenal Nabi Muhammad SAW bagaimana? Dengan cara kita membaca sirah Nabi Muhammad, kita baca sejarah Nabi Muhammad, kita baca maulid, kita pahami artinya. Insya Allah dari situ kita bisa mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita sudah bisa mengenal, kita baru bisa timbul namanya cinta. Sudah bisa timbul itu namanya cinta. Akan tapi cinta butuh bukti. Bagaimana buktinya? Caranya kita harus selalu menjalankan sunnah Nabi Muhammad, jalankan syariat-syariat Nabi Muhammad, dan jangan tinggalkan sholawat. Apalagi sekarang kita terletak di bulan yang mana telah lahir mutiaranya Madinah, insannya Mekah, putra Abdullah dan Aminah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak sholawat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masa hidupnya susah buat kita, susah banget. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdarah-darah untuk memperjuangkan agama. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, yang diingat bukan anak istrinya, bukan sahabatnya. Siapa yang diingat? Yakni ummati, yaitu umatku. Akan tetapi kenapa kalau kita ini pelit kepada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW? Kenapa kita pelit? Ingat Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya, Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Al-bakhil, bakhil itu apa? Pelit. Siapa orang yang pelit? Bukan orang yang tidak ngasih kita duit, bukan orang yang tidak beri kita hadiah, bukan. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Siapakah orang yang pelit? Orang yang pelit ialah orang yang ketika namaku disebutkan di sisinya, dia tidak bersolawat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu kita harus selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak rugi Pak, Bu, enggak rugi sama sekali salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berjanji, barang siapa orang yang sering bersalawat kepadaku, niscaya dia akan berkumpul bersamaku. Hadisnya apa? Al-aula an-nas biyaumil qiyamah araya aksarus shalah. Paling utama, paling dekatnya seseorang kepadaku di hari akhir, di hari kiamat, siapa dia? Orang yang paling banyak sholawat kepadaku.
Maka dari itu jangan pernah tinggalkan sholawat, jangan pelit-pelit dengan sholawat. Setidaknya kita nggak bisa mengikuti daripada habaib-habaib, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang dulu, yang mana sholawatnya sehari 10.000, sehari 20.000, sehari 50.000, bahkan ada yang 100.000. Kita nggak bisa mengikuti itu. Kita ambil saja paling sedikitnya sholawat itu 300 sehari. Kita bagi, sholat subuh 60, sholat maghrib 60, dan setelahnya pokok 60, dijumlahnya jadi 300. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah ahlul baitku atau keluargaku, kata Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena bukti cintamu kepada Rasulullah SAW. Kita ikuti ini, kita punya habaib-habaib yang Masya Allah, yakni adalah Habib Jailani bin Jindan, Habib Sehan, Habib Umar. Kita ikuti daripada ilmu-ilmu beliau, kita teladani daripada akhlak-akhlak beliau, senang insya Allah. Harapan kita berkumpul dengan para habaib, para cucu Rasulullah SAW, apa? Supaya kelak kita di akhirat entar digandeng sampai bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan malah dicaci, jangan malah dihina. Semisal ada habaib yang nyeleneh, jangan dibenci habaibnya, benci daripada akhlaknya. Kita sebagai orang yang mungkin bukan keturunan daripada Rasulullah, cari gimana caranya untuk merubah habaib tersebut. Kita tuntun, kita cari cara supaya kembali ke jalan Rasulullah SAW. Kan Rasulullah SAW bersabda, man mata ala hubbi Ali Muhammad mata syahidan. Barang siapa yang ketika dia meninggal, dia cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, dia cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, maka kelak dia akan meninggal dalam keadaan syahid. Mudah, cuma modal cinta, cuma modal ngikutin. Sebenarnya mudah, kan, tapi hati kita yang tidak mau ngikutin apa kata Rasulullah SAW. Wa man mata ala bughdi Ali Muhammad ala Ali Muhammad mata syahid, mata kafiran au nasran wa dakhalan nar. Barang siapa yang dia meninggal dalam keadaan membenci keluarga Nabi Muhammad, maka dia akan meninggal dalam keadaan kafir atau Nasrani. Jikalau sudah meninggal dalam kafir atau Nasrani, sudah pasti dia akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billahi min dalik. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang selalu beristighfar, orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu mengingat Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, modal kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW di bulan ini, semoga kita bisa dipertemukan Rasulullah SAW meskipun dalam keadaan mimpi. Semoga modal solawat kita di bulan ini, kita berharap kelak kita di akhirat nanti kita diakui oleh Rasulullah SAW menjadi umatnya, dan bisa masuk bareng-bareng kepada Nabi bersama Nabi Muhammad SAW ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum Al-Fakir nutup ini, Al-Fakir ingin membawahi sedikit qasidah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Peganglah Quran kalamullah, la ilaha illallah, la ilaha. Allah dengan
Bismillah, Allahu Akbar. Dengan semangat Ahlul Badar, bareng kami majlis bayangan menuju jalan Nabi Al-Muqtar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Walau di gunung, walau di desa, walau di pantai ataupun kota, inilah kami majlis bayangan, selalu salawatu Rasulillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Perhatikan jangan dicela, duduk di jalan bukanlah dosa. Batu dan kerikil ikut berdoa di dalam majelis Rasul yang mulia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Janganlah takut pada mereka yang bilang maulid amalan bid'ah, majlis salawat dibilang dusta, karena iri tak bisa mulia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Janganlah takut pada mereka yang iri hasut karena tak daya, tetaplah husuk panjatkan doa Allah dan ridha kabul hajatnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Pencinta Nabi akhirul zaman takkan peduli cuaca hujan, capek dan sakit menjadi hilang berkat sang Nabi akhirul zaman. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Janganlah takut pada mereka yang bilang maulid amalan bid'ah, majlis salawat dibilang dusta, karena iri tak bisa mulia. La ilaha illallah.